Ibu-ibu yang Haleluya. dikasihi Tuhan, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur karena kami boleh berkumpul lewat Zoom untuk tetap mencari kekuatan di dalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap firman yang kami dengar, itu akan memberikan kekuatan kepada kami, akan memberikan sukacita buat kami, akan memberikan pengharapan buat kami. Dan pagi hari ini Tuhan Hamba-Mu berdoa, biar apa yang kami dengar bukan sekedar informasi untuk membuat kami lebih pandai, lebih cerdas, tetapi sesuatu pewahyuan yang baru yang akan memberikan kekuatan kepada kami, akan memberikan pengharapan yang baru buat kami, yang akan memberikan kepada kami satu semangat bahwa di dalam Tuhan kami selalu memiliki jalan keluar, bahwa Tuhanlah jalan keluar kami. Tuhan tidak pernah kehilangan ide, Tuhan tidak pernah kehilangan akal, Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk membangkitkan kami kembali, untuk membuka jalan yang baru buat kami. Tuhan urapi hamba-Mu dengan segala kekurangan keterbatasan hamba-Mu dan pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran isi hati-Mu bagi kami semua di tempat ini. Berfirmanlah kepada kami sekarang, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan, amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saya bersyukur karena pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh membagikan firman Tuhan kepada ibu-ibu semua. Sesuai dengan tema yang saya berikan, firman Tuhan hari ini, kita akan berbicara tentang created to do good things. Diciptakan untuk berbuat baik, saudara. Nah, mari kita melihat di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan menghendaki kehidupan kita mengeluarkan buah. Berbuah artinya hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Buah menggambarkan sesuatu yang bisa dinikmatin. Dan buah apa yang kita hasilkan itu sangat tergantung dari kita sendiri. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi, setelah kita dipindahkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, maka kita disebut sebagai anak-anak terang. Dan jelas dikatakan dalam ayat yang ke-9, bahwa terang itu akan menghasilkan buah. Terang itu harus menghasilkan buah. Karena terang itu selalu berdampak untuk daerah sekitarnya di mana terang itu ada. Dan dikatakan terang itu hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan memerintahkan kepada kita sebagai anak-anak terang untuk menghasilkan buah dan salah satunya adalah buah kebaikan. Atau dengan kata lain, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan kita sebagai satu bukti, sebagai satu cermin bahwa kita adalah anak-anak terang. Nah, saya ingin memulai dengan satu pemahaman, kita harus punya pemahaman yang sama, bahwa kita berbuat baik bukan supaya kita diselamatkan. Nah, ini kita harus paham. Kenapa kekristenan itu menjadi berbeda dengan kepercayaan yang lain? Karena di dalam konsep kekristenan, perbuatan baik itu bukan supaya kita diselamatkan dan masuk surga. Nah, ini bedanya yang harus ibu-ibu pahami. Ajaran-ajaran kepercayaan yang lain, mereka mengajarkan bahwa semakin banyak kita berbuat baik, maka semakin besar kemungkinannya kita akan masuk surga. Bahkan saya pernah mendengar ada ajaran yang berkata bahwa nanti penentuan kita masuk surga atau neraka itu ditentukan perbuatan jahat kita lebih berat, kita akan masuk neraka. Wah, saya berpikir kalau kita mengikuti ajaran seperti itu repot sekali, saudara. Kenapa? Karena setiap kita mesti punya satu buku, ya. Sebelah kiri perbuatan baik, kalau sebelah kanan perbuatan jahat.
Jadi kita mesti hitung-hitung, saudara. Kalau kita berbuat baik, kita kasih centang satu. Nanti hitung-hitung sebelum kita mati, mana nih yang lebih berat nih? Jadi kita punya kesempatan kalau misalnya yang lebih berat masih perbuatan jahat, waduh buru-buru kita berbuat baik supaya kita bisa masuk surga. Tapi di dalam kekristenan nggak begitu, saudara. Bahwa perbuatan baik kita itu bukan untuk mencari keselamatan. Tetapi perbuatan baik kita adalah sebuah bukti bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena orang yang sudah diselamatkan pasti dia berbuat baik. Perbuatan baik manusia tidak mampu menyelamatkan manusia. Seandainya perbuatan baik manusia itu mampu menyelamatkan manusia, maka Yesus tidak perlu datang ke dalam dunia ini, saudara. Kalau keselamatan itu ditentukan oleh perbuatan baik, maka Yesus tidak perlu datang untuk mati di atas kayu salib, susah-susah berkorban, menderita, untuk menyelamatkan manusia. Mau ngapain? Tetapi justru karena perbuatan manusia, perbuatan baik manusia, itu tidak bisa menyelamatkan manusia. Karena itu, Yesus perlu datang ke dalam dunia. Karena Alkitab berkata apa? Tidak perlu 2 dosa, tidak perlu 3 dosa. 1 dosa saja cukup untuk membawa kita masuk neraka. Dan sebaik-baiknya manusia, itu pasti pernah berbuat dosa. Karena itu Alkitab katakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Siapa orang baik, orang terbaik yang saudara kenal dalam hidup saudara? Mungkin saudara kenal ada ibu-ibu yang sabar, ya, nggak pernah gosip. Waduh, orangnya itu lemah lembut sekali, saudara. Saking sabarnya dia kalau digosipin orang dia ketawa. Kalau dijitak orang dia tersenyum, ya kan? Kalau digampar sama orang dia bilang puji Tuhan, haleluya. Mau gampar sekali lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Mungkin ada orang-orang seperti itu, saudara. Tapi saya ingin katakan satu kebenaran. Sebaik-baiknya manusia itu pasti pernah berbuat dosa. Dan 1 dosa saja itu cukup menjadi paspor untuk seorang manusia itu pergi ke neraka. Nah, jadi saudara-saudara, kita perlu memahami ini secara benar, bahwa karena kita sudah diselamatkan, maka kita meresponi keselamatan itu. Kita bersyukur untuk keselamatan itu. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik. Tapi kita berbuat baik bukan supaya kita selamat. Tapi justru karena kita sudah diselamatkan, sebagai tanda bahwa kita adalah orang yang diselamatkan, maka hidup kita harus berubah, hidup kita harus berbuah. Dan salah satu buahnya adalah melakukan perbuatan baik. Nah, saudara-saudara, ternyata Alkitab juga mengatakan bahwa sebetulnya Allah menciptakan manusia untuk berbuat baik. Allah menciptakan manusia untuk berbuat baik. Di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, dikatakan demikian, karena kita ini buatan Allah, orang-orang yang sudah diselamatkan, maka kita dikatakan kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus, tujuannya untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus, kita lahir baru, kita diciptakan ulang, newborn, saudara, reborn, dilahir barukan kembali. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Dan Yesus juga berkata apa? Supaya Bapa dipermuliakan ketika mereka melihat perbuatan baikmu. Saudara-saudara, jadi ini rencana Tuhan, salah satu rencana Tuhan menyelamatkan kita supaya kita berbuat baik. Sehingga kalau kita tidak berbuat baik, maka rencana dan tujuan Tuhan dalam hidup kita itu tidak terpenuhi. Nah, saudara-saudara, ada beberapa hal yang terjadi dalam kehidupan kita pada saat kita berbuat baik. Kemarin saya ngobrol sama salah seorang pengurus dari gereja di Surabaya. Biasanya saya kalau pelayanan ke Surabaya, dia bagian hospitality-nya. Dia nemenin saya, dia yang ajak saya makan, dia yang jemput saya di hotel. Nah, kemarin itu hari Selasa, dia datang ke Jakarta bersama dengan seluruh keluarganya, dan dia telepon saya minta ketemu untuk ngobrol, dan kita ketemu ngobrol sambil makan siang, sambil berfellowship. Dan kemudian pada waktu kita lagi ngobrol-ngobrol, dia berkata apa? Pak, masa pandemi ini sesungguhnya membuat banyak orang kehilangan nilai. Dan kemudian saya tanya kepada dia, nilai-nilai apa yang menurut Bapak hilang?
Ya, masa pandemi ini membuat banyak orang menjadi memikirkan diri sendiri. Karena semua orang itu harus bertahan hidup. Dan masa pandemi ini mengkondisikan banyak orang. Untuk orang tidak lagi memikirkan orang lain, tetapi memikirkan diri sendiri. Dan itu yang saya lihat banyak terjadi, saudara. Bukan hanya kepada orang-orang secara pribadi, tapi juga kepada gereja-gereja secara organisasi. Tapi kita bersyukur bahwa di gereja kita, NDC, kita juga melakukan banyak hal untuk kepentingan orang lain. Kita melakukan yang namanya bakti sosial melalui PMNA maupun lewat gereja sendiri. Beberapa waktu yang lalu di Prisma kita membagikan sembako, dan dari pelayanan misi Nafir Allah juga beberapa kali waktu itu pada waktu awal pandemi kita mengirimkan APD bahkan sampai ke luar pulau, sampai ke Irian Jaya, ke rumah sakit di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan juga kita membagikan nasi bungkus gratis secara berkala. Kita membagikan beras ke daerah-daerah penghuni Cina di Tangerang, ya. Ada satu kampung Cina di Tangerang, orang mungkin bilangnya Cina Benteng, saudara ya. Kita sempat melakukan itu, puji Tuhan, bahwa NDC tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi juga berusaha untuk jadi berkat di masa yang sulit ini. Tetapi kita harus menyadari bahwa ada banyak orang di sekeliling kita yang tadinya tiba-tiba rajin memikirkan orang lain, tapi tiba-tiba jadi memikirkan diri sendiri dan nggak pernah lagi melakukan hal itu. Nah, pagi hari ini saya ingin kita melihat bahwa ternyata ketika kita berbuat baik, ada banyak dampak yang sebetulnya terjadi dalam kehidupan kita. Dan seharusnya sebetulnya di masa-masa yang penuh tekanan ini, di masa-masa di mana kita sedang mengalami pandemi, ada banyak orang kehilangan sukacita, ada banyak orang yang hidupnya jadi susah. Bahkan ada banyak orang yang kehilangan sukacita karena suaminya tiba-tiba nggak punya kerjaan, karena dia nggak punya kerjaan. Sebetulnya di masa-masa seperti ini, dampak dari berbuat baik itu harus terjadi dalam hidup kita. Kita harus semakin berbuat baik supaya dampak dari berbuat baik itu membuat kita jadi kuat. Nah, mari kita lihat sama-sama, saudara. Ada beberapa dampak ketika kita berbuat baik di dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa perbuatan baik itu akan membawa dampak kepada diri kita sendiri. Perbuatan baik itu akan membawa sesuatu, akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, di dalam Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Di dalam terjemahan King James Version dikatakan kepada jiwanya sendiri. Tetapi orang yang kejam, Alkitab bilang, menyiksa badannya sendiri. Perhatikan, orang yang murah hati, orang yang berbuat baik, murah hati itu salah satu ciri daripada berbuat baik. Orang yang bermurah hati, berbuat baik, Alkitab bilang sesungguhnya kita sedang berbuat baik kepada diri kita sendiri. Karena apa yang kita lakukan kepada orang lain, itu akan kembali kepada kita. Akan berdampak kepada kita. Nah, sebaliknya Alkitab juga meneruskan, orang yang berbuat kejam, itu sedang menyiksa badannya sendiri. Orang yang jahat kepada orang lain, dia sesungguhnya sedang berbuat jahat kepada dirinya sendiri, saudara. Karena itu, saudara-saudara, kita harus berpikir bahwa ketika kita merencanakan sesuatu yang kurang baik kepada orang lain, kita merencanakan sesuatu yang kurang baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, sesungguhnya itu akan kembali kepada kita. Nah, saya berharap ayat ini membuat kita berpikir kalau kita mau kejam-kejam sama pembantu kita, saudara. Ya, kepada pembantu kita, kepada suami kita, kepada teman yang nyebelin kita. Sebab apa yang kita lakukan, itu ternyata kembali kepada kita. Nah, Pak, tapi kan kadang-kadang ada situasi di mana kita tuh kesel, dibikin kesel, kita nggak ingin berbuat baik. Kalau orang bikin marah kita gimana, Pak? Kalau orang bikin kesel kita gimana, Pak? Rasanya tuh hati kita panas. Kalau kita lagi nyetir mobil, tiba-tiba ada bajai yang motong jalan kita, waduh, itu kan tiba-tiba hati kita jadi kesel, Pak. Memang, saudara, kalau bajai itu mau belok kemana, cuma sama dia dan Tuhan yang tahu, saudara ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu, saudara. Ya memang, saudara-saudara, ada kondisi-kondisi yang
membuat kita itu kadang-kadang nggak kepengen berbuat baik. Ini realitanya. Saya juga mengerti. Ada orang yang pernah ngomong sama saya, Pak, saya mau ngaku dosa nih, Pak. Kenapa? Kemarin saya lagi di jalan, Pak. Tiba-tiba ada mikrolet motong saya. Waduh, saya lagi capek, jalanan macet. Semua lagi pada ngantri dengan sabar. Tiba-tiba tuh mikrolet motong di depan saya dengan cara yang nggak sebetulnya, nggak sepantasnya. Main motong aja, nggak lihat-lihat. Terus saya panas, Pak. Saya kejar itu. Sampai di samping saya buka kaca. Saya keluarin kepala saya bilang, dasar bego lu, nggak punya mata ya. Nah, saudara-saudara, orang ini bilang, tapi abis gitu saya nyesel, Pak. Ya udah, saya bilang, lain kali jangan begitu. Ya, mau diapain, saudara? Udah terjadi. Lain kali kalau begitu ya, begitu buka kaca, mau ngomong goblok, buru-buru ingat, ganti kata gobloknya dengan bilang apa? Haleluya, puji Tuhan, Tuhan berkatin kamu ya. Nyetirnya yang benar, begitu aja saya bilang. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang bernama Bill Hybels. Bill Hybels ini termasuk di dalam 50 orang berpengaruh di Amerika Serikat dan memiliki jemaat puluhan ribu orang. Beberapa tahun yang lalu saya berkesempatan dengan Bapak Gembala pergi ke gereja beliau di Chicago, saudara. Dan gerejanya besar, kurang lebih sekitar 3 hektar gerejanya. Jadi begitu kita masuk ke lokasi gerejanya, disambut dengan danau yang besar, ada banyak taman, tempat parkirnya luas, dan kemudian ada 5 gedung yang integrated satu dengan yang lain. Dia punya sekolah Alkitab di situ, dia juga punya hall olahraga sendiri, dan hall olahraganya besar, karena pada waktu seminar di sana, kita makan di situ, saudara. Dia punya kafe sendiri, dia punya perpustakaan yang cukup besar, dan ruang ibadahnya bisa menampung kurang lebih 9.000 orang. Balkonnya ada 2, dan kemudian di kiri kanan dari mimbar itu ada air terjunnya, saudara. Sungguh bagus, saudara, sungguh indah. Nah, Bill Hybels pernah bercerita di salah satu bukunya, satu kali dia ingin terbang dari Chicago ke LA untuk menghadiri suatu rapat penting di pagi hari di LA. Nah, penerbangan dari Chicago ke LA itu hanya 6 jam. Nah, ini juga waktu saya transit di LA sebelum ke Chicago, memang penerbangan dari LA ke Chicago itu hanya 6 jam. Saya terbang waktu itu jam 12 malam, dan kemudian sampai di Chicago itu jam 6 pagi. Nah, saudara-saudara, penerbangan yang seharusnya ditempuh dalam waktu 6 jam, hari itu Bill Hybels harus menghabiskan waktu 18 jam terbang dari dari Chicago ke LA. Kenapa, saudara? Karena dia mengalami banyak delay hari itu, saudara. Jadi pada waktu dia harusnya boarding, tiba-tiba ada pengumuman di delay, dan dia mengalami delay beberapa kali, saudara. Sehingga akhirnya apa? Karena pada waktu itu delay-nya sampai malam, akhirnya pesawat penerbangan itu dibatalkan, saudara. Waduh, dia nggak bisa membatalkan penerbangan itu, dia nggak bisa terbang keesokan harinya. Kenapa? Karena dia harus meeting besok pagi. Dan ini satu meeting yang penting, saudara. Dan akhirnya, saudara, dia kesel sekali dengan keadaan begitu, dan akhirnya karena penerbangannya dibatalkan, dia memutuskan untuk mencari pesawat lain yang terbang malam itu. Dan rupanya bukan hanya dia yang mencari penerbangan malam itu. Dia bersama kurang lebih ratusan orang itu juga memiliki rencana yang sama. Jadi mereka juga cari penerbangan yang lain, orang-orang yang harus terbang malam itu. Dan akhirnya dia ngantri, saudara. Dia ngantri untuk membeli tiket yang baru. Dan di depan dia ada begitu banyak orang yang mengantri untuk membeli tiket penerbangan malam itu ke LA. Dia kesel sekali, badannya capek sekali karena harus menunggu begitu lama di airport, saudara. Dan pada akhirnya dia berhasil mendapatkan tiket terbang malam itu. Dan pada waktu dia masuk pesawat, saudara, dia duduk di tempat duduknya dalam keadaan yang lelah. Pikirannya capek sekali, dia dalam keadaan yang kesal, hatinya panas, saudara, karena kejadian hari itu. Bill Hybels berkata, yang saya ingin lakukan pada saat itu hanya mengumpat. Saya pengen mengeluarkan kekesalan saya dengan berteriak, dengan mengumpat. Tetapi dia menahan dirinya untuk tidak melakukan itu, saudara. Nah, satu demi satu, para penumpang itu mulai masuk pesawat. Dan ada seorang laki-laki, seorang wanita, saudara, dengan badan yang cukup besar.
itu masuk ke pesawat dengan membawa 2 tas besar yang dia pegang di depan badannya, saudara. Karena kita tahu gang pesawat itu sangat sempit, saudara. Dan wanita ini berjalan dengan sulit karena badannya yang cukup besar, saudara. Sambil memegang kedua tas itu dan tiba-tiba dia tersandung dan jatuh, saudara. Dan semua barangnya berserakan. Dan kejadian itu terjadi tepat di lokasi, di posisi tempat Bill Hybels itu duduk, saudara. Nah, pada waktu Bill Hybels melihat itu, dia mengatakan kepada dirinya sendiri, saya tidak mau menolong wanita ini. Kenapa? Karena saya tidak dalam kondisi ingin berbuat baik. Yang saya ingin lakukan adalah, saya pengen duduk tenang, menenangkan diri saya tidak mau melakukan apa-apa, izinkan saya hari ini merasa sebodoh amat gitulah, tidak peduli. Tetapi pada waktu dia sedang mengatakan kepada dirinya demikian, tiba-tiba Tuhan mengingatkan ayat yang tadi kita baca. Orang yang berbuat baik, orang yang murah hati sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Orang yang kejam sedang menyiksa badannya sendiri. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat itu berulang-ulang dan ini membuat Bill Hybels itu tambah kesel, sudah. Kenapa? Dia lagi nggak kepengen berbuat baik, tiba-tiba Tuhan ingatkan dia tentang berbuat baik. Pada akhirnya, Tuhan berbicara kepada dia di dalam hatinya. Tuhan berkata begini, Bill, aku tahu bahwa kamu sedang marah. Aku tahu bahwa kamu sedang kesal. Hari ini bukan hari yang menyenangkan bagimu. Kamu marah, kamu capek, kamu putus asa. Kemudian Tuhan berkata kepada dia, tetapi kamu memiliki kesempatan untuk merubah seluruh suasana itu. Untuk merubah suasana hatimu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kebaikan kepada wanita itu. Aku tidak akan memaksa engkau untuk melakukannya, kata Tuhan. Tetapi kalau kamu mau melakukannya, kamu akan terkejut melihat hasilnya. Lalu dengan berat hati, Bill Hybels bangkit dari tempat duduknya. Dia membantu wanita itu, saudara, membereskan barangnya. Sementara para penumpang yang lain menunggu di belakang dengan rada kesal karena mereka ingin buru-buru terbang malam itu karena mereka sudah lelah sekali. Bill Hybels membantu membereskan barang itu dan memasukkan kembali ke tasnya dan kemudian mengangkat kedua tas itu. Kemudian mencarikan tempat duduk wanita itu. Dan kemudian setelah wanita itu duduk di tempatnya, Bill Hybels memasukkan tas itu ke dalam cabin di atas tempat duduk wanita itu dan kemudian kembali ke tempat duduknya. Perhatikan saudara, Bill Hybels saat dia duduk, dia mengalami sesuatu yang berbeda. Dia berkata demikian, pada waktu saya kembali ke tempat duduk saya merasa ada gelombang hangat dan damai sejahtera mengalir begitu deras di dalam hati saya. Segala perasaan putus asa, segala kekesalan saya, segala kemarahan saya yang seharian menyelimuti diri saya, itu mendadak lenyap, dia bilang. Saya merasa jiwa saya yang tadinya kering, itu seperti disiram air yang menyegarkan jiwa saya, yang membuat saya segar kembali. Saudara-saudara, ini sebetulnya yang terjadi, ini yang pasti terjadi pada saat kita berbuat baik. Firman Tuhan tadi berkata apa? Pada waktu kita bermurah hati, kita sedang berbuat baik kepada jiwa kita sendiri. Apa artinya berbuat baik kepada jiwa sendiri? Pada waktu kita berbuat baik, jiwa kita akan mendapatkan damai sejahtera. Pada waktu kita berbuat baik, jiwa kita akan mendapatkan sukacita, saudara. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang mengalir di dalam hati kita, yang akan menghilangkan semua keraguan, yang akan menghilangkan semua kegelisahan, keputusasaan di dalam diri saudara pada waktu saudara berbuat baik. Saudara-saudara, bahkan berbuat baik itu akan melenyapkan ketakutan kita. Saya ingat pada waktu Indonesia dilanda krisis beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, saudara. Krisis tahun 98 pada waktu itu. Dan pada waktu itu semua orang pasti kena dampak daripada krisis itu. Dan saya ingat pada waktu itu saya baru mulai full time di gereja dan kemudian penghasilan pun gaji pada waktu itu tidak besar, saudara, karena pada waktu itu gereja juga jemaatnya belum banyak dan saya waktu itu bekerja di sekretariat, saudara. Dan pada waktu krisis terjadi saya bersyukur karena saya masih terima gaji walaupun tidak besar. Waktu itu kami belum punya anak, sehingga
kami bisa menghemat, saudara. Nah, saya punya seorang kakak yang pada waktu itu dia terkena imbasnya, sehingga dia di PHK, dan kakak saya ini baru punya bayi, baru punya anak, saudara. Dan pada waktu itu, bulan demi bulan, dia nggak dapat pekerjaan, saudara. Dan kemudian dia bercerita kepada saya, minta doa, karena apa? Karena uang tabungannya sudah mulai terpakai, sedikit demi sedikit, saudara, dan sudah mulai menipis, sedangkan dia tidak ada pemasukan. Dan saya bantu dia berdoa, supaya Tuhan memberikan jalan keluar buat dia. Nah, waktu saya satu kali lagi berdoa, saudara, tiba-tiba Tuhan dengan jelas mengatakan kepada saya, untuk saya mengambil sejumlah uang dari tabungan saya, yang pada waktu itu saya menilai cukup besar buat kondisi saya pada waktu itu. Dan uang itu harus diberikan kepada kakak saya, supaya mereka bisa tetap membeli susu buat anak-anaknya. Membantu mereka untuk bisa beli susu buat anaknya yang masih kecil, yang masih bayi. Pada waktu itu, permintaan Tuhan itu menjadi satu pergumulan yang berat buat saya. Saya berkata, Tuhan, saya tahu bahwa saya harus berbuat baik. Tetapi Tuhan tahu kondisi saya. Bahwa pada saat ini pun saya tidak berkelebihan. Memang saya masih punya tabungan. Memang saya masih punya simpanan, tapi ini untuk bertahan. Saya pun sekarang nggak bisa nabung. Ini untuk bertahan. Bertahan hidup selama masa krisis ini. Tetapi Tuhan terus berkata kepada saya, mengulangi permintaannya sementara saya berdoa. Saya coba meyakinkan diri saya, apakah ini benar-benar suara Tuhan atau bukan. Sampai akhirnya, saya yakin bahwa ini permintaan Tuhan yang harus saya lakukan. Saya bicara kepada istri saya, dan kemudian saya minta dia untuk berdoa, supaya kita dapat konfirmasi, dan kemudian pada akhirnya kami sepakat untuk melakukan ini. Saya mengambil sejumlah uang yang Tuhan minta untuk saya berikan. Karena Tuhan pada waktu itu persis sebutin jumlahnya. Saya sebetulnya agak kurang suka kalau Tuhan sebutin jumlahnya, saudara. Kalau Tuhan nggak sebutin jumlahnya, saya bisa atur-atur sendiri, saudara. Tapi ini kali Tuhan sebutin jumlahnya. Dan akhirnya saya ambil uang itu, dan kemudian sementara perjalanan ke rumah kakak saya, hati saya diselimuti oleh kekhawatiran yang sangat besar. Pikiran saya berkata, gimana nanti kamu setelah kamu serahkan uang ini? Gimana kehidupan kamu nanti? Ini mempengaruhi keuangan kamu, itu mempengaruhi cash flow kamu, ini mempengaruhi segala sesuatu di dalam kehidupan kamu untuk membeli kebutuhan dan lain sebagainya. Tapi saya teruskan untuk nyetir, untuk pergi ke rumah kakak saya, karena di balik, di satu sisi saya khawatir, di satu sisi saya sudah mendapatkan konfirmasi bahwa memang saya harus lakukan ini. Dan saya hanya berkata, Tuhan, hidup saya ada dalam tangan Tuhan, saya jadi hamba Tuhan juga bukan saya yang mau, dan saya mau belajar untuk percaya lewat peristiwa ini bahwa saya akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya. Sampai di rumah kakak saya temui mereka berdua, kakak saya dan istrinya, dan kemudian saya katakan kepada mereka bahwa pada waktu saya berdoa, saya mendapatkan pesan Tuhan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk ya sedikit membantu kamu, keluarga kamu untuk bisa beli susu. Dan kemudian saya keluarkan amplop itu, saudara. Memang terjadi gaya tarik-menarik, saudara, pada waktu saya ingin keluarkan amplop itu, saudara. Tapi akhirnya saya berhasil mengeluarkan amplop itu, saudara. Dan saya serahkan kepada istrinya. Dan saya berdoa, biarlah lewat berkat ini, kamu tetap bisa membeli segala kebutuhan kamu, walaupun tidak banyak. Dan kemudian pada waktu saya serahkan uang itu, istrinya menangis. Dia menangis, dan kemudian ngelihat dia nangis, saya juga nangis, saudara. Tapi beda motivasi nangis dia. Dia menangis karena sukacita, saya menangis karena kehilangan, saudara. Dan akhirnya saya serahkan uang itu kepada dia, dan kemudian saya pulang. Dan tahukah saudara apa yang terjadi? Pada waktu saya pulang di mobil, saya menangis nggak henti-hentinya seperti anak kecil, saudara. Tetapi saya menangis bukan karena tangisan saya kehilangan sejumlah uang. Bukan tangisan kekhawatiran. Tetapi tiba-tiba ketika saya masuk mobil dan kemudian saya mulai nyanyi, menyembah Tuhan, saya menangis. Saya mengalami sukacita yang sangat besar pada saat itu. Di dalam tangisan saya mengalami kelegaan, saya mengalami sukacita yang besar. Saya nggak ngerti ada satu sukacita yang mengalir begitu deras di dalam diri saya.
kekhawatiran, ketakutan yang tadinya menyelimuti saya sepanjang perjalanan saya, itu mendadak hilang, saudara. Diganti dengan kekhawatiran, diganti dengan sukacita, diganti dengan jaminan, diganti dengan pengharapan, diganti dengan kekuatan yang baru, saudara. Nah, saudara-saudara, ini yang akan terjadi ketika saudara berbuat baik. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang sedang khawatir terhadap sesuatu. Kalau saudara fokus kepada kekhawatiran saudara, maka saudara akan semakin kehilangan sukacita. Tetapi pada waktu saudara memutuskan untuk berbuat baik, coba saudara perhatikan seseorang yang sudah lama tidak saudara perhatikan. Saudara kirimi dia sesuatu, saudara ajak dia ngobrol, coba saudara telepon orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, orang-orang yang sedang mengalami masalah. Saudara telepon, saudara doakan dia. Maka saudara lihat apa yang akan terjadi di dalam diri saudara. Saudara-saudara, saya akan katakan kepada saudara bahwa waktu kita tolong orang lain, orang yang kita tolong bersukacita. Tetapi ternyata kita yang menolong, kita yang berbuat baik akan mendapatkan sukacita yang lebih besar daripada orang yang menerima perbuatan baik kita. Kejadian 4 ayat yang ke-7 berkata demikian. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Alkitab bilang bahwa waktu kita berbuat baik, muka kita akan berseri. Muka berseri itu bukan cantik, saudara ya. Kalau cantik itu polesan dari luar. Kalau berseri itu dari dalam. Sesuatu yang berubah di dalam hati kita, yang tercermin di dalam wajah kita. Orang dunia bilangnya aura, saudara. Dan waktu kita berbuat baik, maka hati kita akan berubah. Hati kita akan bersukacita. Hati kita akan penuh dengan damai. Dan itu akan tercermin dari wajah kita. Jadi ini yang pertama, saudara. Perbuatan baik itu akan membawa dampak bagi diri kita sendiri. Kebenaran yang kedua adalah berbuat baik juga membawa dampak kepada orang lain. Dan mungkin saudara berkata, ya Pak, ini mah nggak usah diomong Pak. Kalau kita nolong orang, kalau kita kasih duit ke orang lain, kalau kita membantu orang lain, pasti ada dampaknya buat dia. Pasti ada efeknya buat dia. Betul saudara, tapi yang saya maksud bukan itu. Bahwa berbuat baik itu bukan sekedar membawa dampak kepada orang yang menerima perbuatan baik kita. Tetapi ternyata perbuatan baik itu membawa dampak lebih luas kepada orang-orang yang di sekitar kita. Apa maksudnya? Ternyata perbuatan baik kita itu menginspirasi orang lain. Perbuatan baik kita itu akan menginspirasi orang lain. Saudara-saudara, manusia itu akan saling menginspirasi satu dengan yang lain. Kita terinspirasi oleh orang-orang di sekitar kita. Kita terinspirasi oleh acara-acara yang kita lihat. Kita akan dipengaruhi oleh berita-berita yang kita dengar. Pada waktu kita berbuat baik, ternyata ada dampak yang luar biasa tanpa kita sadari. Ada orang-orang yang melihat kita. Ada orang-orang yang akan terinspirasi dengan perbuatan baik kita, yang terdorong untuk melakukan hal yang sama. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata demikian. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Maksud dari ayat ini juga berbicara bahwa perbuatan baik itu akan menginspirasi orang lain. Sehingga apa? Sehingga akan merubah pandangan orang lain terhadap kita. Nah, tadi dikatakan apa? Perbuatan baik itu membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Saudara-saudara, perbuatan baik itu ternyata bisa membungkam komentar orang-orang tentang kita. Di sekeliling kita itu banyak orang-orang yang picik. Orang-orang picik itu apa sih? Orang yang menilai kita dari jauh. Dia tidak kenal kita, dia nggak tahu kita, dia nggak tahu persoalannya, tapi dia menilai kita, memberikan komentar kepada kita, menghakimi kita, saudara. Ada orang yang nggak bergaul dengan kita, nggak kenal sama kita, tetapi dari jauh dia lihat kita, dia udah sebel sama kita. Saudara-saudara, ada orang-orang yang nggak suka sama kita berdasarkan cerita orang lain. Sebetulnya mereka nggak punya masalah sama kita. Tetapi karena cerita orang lain, mereka jadi sebel sama kita. Saudara-saudara,
orang satu kali ada orang yang datang sama saya, minta maaf sama saya, "Pak, saya mau minta maaf sama Bapak." "Kenapa?" Saya bilang. "Kayaknya kamu nggak punya salah deh sama saya." "Iya Pak, Bapak memang nggak tahu kesalahan saya," dia bilang. "Tapi saya mau ngaku aja, karena saya pengen berhubungan baik dengan Bapak." Saya bilang, "Apa sih salah kamu?" Saya merasa sampai sekarang saya pikirin nggak ada salah. "Iya Pak, saya sempat berpikir kurang baik tentang Bapak." Karena apa? Karena cerita orang-orang, karena penilaian saya ngelihat gaya Bapak apa gimana-gimana gitu ya. Jadi ada orang yang bisa sebel sama kita bukan karena apa yang kita lakukan, tapi karena dia lihat muka kita, ya kan? Karena dia lihat alis kita tebel gitu kan, karena dia lihat hidung kita mancung, karena dia lihat gaya kita, gaya jalan kita, dia sebel sama kita, Saudara. Nah, rupanya ini orang juga begitu. Jadi saya punya penilaian sendiri, Pak. Padahal saya belum kenal Bapak terlalu dekat. Tapi setelah saya lihat-lihat lebih jauh, Pak, ternyata Bapak nggak begitu, nggak seperti yang saya bayangkan. Jadi hari ini saya mengaku dosa, saya minta maaf sama Bapak. Nah, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita itu banyak orang-orang yang seperti itu, saudara. Dan kita nggak bisa menghindar dari orang-orang yang seperti itu. Dan kita pun nggak tahu siapa orangnya yang menilai kita. Dan kalaupun kita tahu, pada waktu kita ngomong sama dia, belum tentu kita bisa merubah persepsi dia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membela diri? Apakah kita harus mengumumkan, saudara-saudara, kalau saudara dengar berita seperti ini, saya bukan seperti itu ya. Belum tentu persepsi orang berubah terhadap diri kita. Nah, Alkitab katakan kepada kita bahwa perbuatan baik itu bisa membungkam komentar orang, penilaian orang. Perbuatan baik itu bisa merubah segalanya. Jadi Alkitab menyarankan kepada kita, berbuat baik aja. Lakukan apa yang seharusnya saudara lakukan. Jangan membalas, jangan melakukan apapun yang buruk, lakukan apa yang seharusnya saudara lakukan, tetaplah berbuat baik. Supaya orang-orang yang menilai buruk saudara, mereka melihat perbuatan saudara, mereka akhirnya bisa ngomong sendiri, "Oh, si ibu ini nggak seperti yang saya dengar ternyata. Oh, ibu ini nggak seperti cerita yang diceritain sama orang itu kok. Saya lihat sendiri kok, ibu ini nggak seperti itu." Nah, saudara-saudara, inilah luar biasanya pada waktu kita berbuat baik. Ternyata berbuat baik itu menginspirasi orang lain, berbuat baik itu merubah pandangan orang lain terhadap kita, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terjebak untuk berpikir buruk tentang orang lain. Apalagi kalau saudara tidak kenal orang itu. Jangan berasumsi buruk tentang orang lain. Karena orang lain yang saudara pikirkan buruk, belum tentu dia buruk. Kalaupun orang itu buruk, janganlah berpikir sesuatu yang negatif tentang dia. Janganlah menceritakan kepada orang lain keburukan seseorang. Tetapi yang harus saudara lakukan apa? Simpan itu dan kemudian doakan dia. Dan yang harus saudara lakukan adalah berbuat baik untuk menginspirasi banyak orang. Kalau Anda tidak bisa membantu dan menolong dia, Anda bisa membantu dengan cara tidak menceritakan keburukannya kepada orang lain, tetapi mendoakan dia di dalam doa saudara setiap hari. Dan yang ketiga, saudara, yang terakhir, jadi lakukan perbuatan baik karena itu akan punya dampak yang luar biasa buat orang lain. Perbuatan baik akan menginspirasi banyak orang. Yang ketiga, yang terakhir, setiap perbuatan baik itu akan mendatangkan balasan dari Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa perbuatan baik saudara akan sia-sia. Aduh, saya nolong orang itu, tapi orang itu ternyata nggak baik ya. Jangan berpikir perbuatan baikmu tuh akan sia-sia. Soal orang itu tidak baik, soal orang itu menyalahgunakan pertolongan saudara, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi yang dinilai oleh Tuhan dari hidup saudara adalah saudara sudah melakukan perbuatan yang baik. Jadi saudara-saudara, saya ingin katakan kepada saudara, apapun yang saudara lakukan, sekecil apapun perbuatan baik saudara, kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara, kepada orang yang tidak saudara kenal, kepada orang lain, itu tidak pernah sia-sia. Bahkan apabila saudara bisa melakukan sebuah kebaikan kepada orang-orang yang saudara tahu bahwa dia tidak mungkin bisa membalas saudara, itu akan mendatangkan satu sukacita dan berkat yang besar dalam hidup saudara. Kita akan melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata apa? Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka,
Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat ini tidak perlu ditafsirkan lagi. Ayat ini merupakan sesuatu yang pasti. Dikatakan bahwa setiap orang, siapa saja, bahkan dijelaskan baik hamba maupun orang merdeka. Hamba itu mencerminkan orang-orang dari golongan paling rendah. Karena hamba itu adalah orang yang tidak punya hak. Beda sama orang merdeka. Orang merdeka memiliki hak yang penuh. Tapi Tuhan mengatakan orang yang kastanya paling rendah pun maupun orang yang kastanya paling tinggi, kalau dia berbuat baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Saya ingat ada sebuah cerita tentang seorang yang bernama Brian. Satu kali Brian sedang mengendarai kendaraannya pulang ke rumah, dan pada waktu itu musim dingin, saudara. Dan cuaca sangat berkabut pada waktu itu. Sehingga jarak pandang itu tidak bisa terlalu jauh karena kabut begitu tebal. Nah, pada waktu di dalam perjalanannya, Brian melihat ada sebuah mobil yang berhenti di pinggir jalan. Dan di depan mobil itu ada seorang wanita tua yang sedang berdiri di dalam cuaca dingin. Dan wanita tua ini kelihatannya sedang mengalami kesulitan. Karena nggak mungkin di dalam cuaca dingin itu ada orang mau berlama-lama berdiri di luar. Akhirnya Brian memutuskan untuk menghampiri wanita tua itu. Dia berhenti di depan mobil wanita tua itu, dia turun, dan kemudian dia menanyakan apa yang terjadi, kenapa wanita ini berdiri di tengah-tengah cuaca dingin ini, dan ternyata wanita ini mengalami kesulitan, mengalami masalah karena mobilnya mogok. Dan sudah beberapa waktu lamanya dia berdiri di depan, meminta pertolongan kepada mobil-mobil yang lewat, tetapi tidak ada satu mobil pun yang berhenti dan menolong dia. Dan akhirnya Brian meminta wanita ini untuk masuk ke dalam mobilnya karena cuaca sangat dingin dan dia melihat wanita itu sudah sangat kedinginan. Sementara Brian akan coba untuk melihat masalah apa yang terjadi di mobilnya. Mungkin dia bisa membantu wanita itu untuk membetulkan mobilnya. Wanita ini masuk ke dalam mobilnya. Beberapa saat Brian melihat, singkat cerita, Brian akhirnya menyuruh wanita ini mencoba untuk menyalakan mobilnya setelah dia mencoba untuk menemukan masalah di mobil itu, dan akhirnya mobilnya nyala kembali. Dan kemudian wanita itu keluar, dan wanita itu ingin memberikan sedikit rasa terima kasihnya dalam bentuk uang. Dia menyerahkan uang $100 kepada Brian sebagai ucapan terima kasihnya. Dan kemudian Brian dengan halus, dengan wajah tersenyum, menolak pemberian itu. Dan Brian berkata kepada wanita tua ini demikian, "Ibu, terima kasih untuk perhatian Ibu, tetapi saya tidak bisa menerima pemberian Ibu. Namun, jika Ibu benar-benar ingin berterima kasih kepada saya dan membalas kebaikan saya hari ini, apabila satu hari Ibu melihat ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, ingatlah akan saya dan tolonglah orang itu. Dengan melakukan itu, Ibu sudah membalas apa yang saya lakukan hari ini. Ibu sudah membalas kebaikan saya." Dan kemudian ibu itu terkejut mendengar perkataan Brian, dan kemudian dia berterima kasih, dan kemudian dia masuk ke mobilnya dan melanjutkan perjalanannya. Tidak jauh dari tempat itu, saudara, ada sebuah kafe kecil. Dan ibu ini memutuskan untuk mampir ke kafe itu untuk menghangatkan dirinya sebentar. Dia ingin minum teh sambil makan kue kecil dan sambil makan snack, saudara, dan kemudian dia ingin menghangatkan dirinya. Dan kemudian sampai di kafe itu dia memesan apa yang dia mau pesan, dan kemudian dia memperhatikan pelayan yang melayani dia itu ternyata adalah seorang wanita muda yang sedang hamil besar. Dan menurut dia berpikir bahwa sebetulnya hari-hari ke depan ini adalah waktu-waktu hari kehamilannya karena perutnya sudah sangat besar. Dan kemudian tiba-tiba dia merasa iba kepada wanita itu. Dia berpikir, kenapa wanita dengan kehamilan sebesar ini kok masih bekerja? Jangan-jangan dia sedang mencari uang, dia sedang membutuhkan uang untuk proses kelahiran anaknya. Dan kemudian setelah selesai menikmati tehnya, wanita ini meminta bon kepada pelayan itu, saudara. Dan kemudian pelayan itu memberikan bon dan meninggalkan dia, dan wanita ini membayar dan kemudian pergi. Wanita ini menyelipkan uang di bon itu, dan kemudian dia pergi, saudara.
Dan kemudian ketika pelayan ini membereskan meja daripada wanita tua itu, dia ambil itu map, biasanya bon itu ditaruh di dalam map, saudara. Dia buka, dia lihat ada uang di situ, wanita itu sudah bayar, dan ketika dia angkat map itu, saudara, dia terkejut karena di bawah daripada map itu, saudara, itu ada sebuah kertas yang dilipat, dan di dalamnya terselip sejumlah uang. Dan ketika dia buka lipatan kertas itu, ternyata ada uang senilai $1.000 di situ. Dan ternyata di kertas itu pun ada tulisannya. Dan dia mulai membaca tulisan itu, saudara. Tulisan yang ditulis oleh wanita tua ini, dia menuliskan begini, "Kamu tidak usah berterima kasih kepada saya. Saya hanya ingin membantu kamu di dalam proses kelahiran kamu, karena saya merasa bahwa kamu membutuhkan uang untuk proses kelahiran anak kamu. Seseorang telah menolong saya hari ini, dan orang itu meminta untuk saya menolong orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Karena itulah saya menolong kamu hari ini. Dan ini yang harus kamu lakukan. Jangan pernah berhenti untuk menolong orang lain dan meneruskan kebaikan kepada orang lain." Pada waktu wanita tua ini, pelayan wanita ini membaca ini, dia menangis, saudara. Karena sebetulnya dia memang sedang kekurangan uang untuk kelahiran anaknya yang dia tahu sebentar lagi akan terjadi. Dan dengan uang $1.000 yang diberikan oleh wanita tua ini, maka seluruh kekhawatirannya lenyap. Seluruh kekurangannya itu bisa teratasi. Saudara-saudara, dengan sukacita pada waktu selesai jam kerjanya, wanita ini pulang ke rumah. Pelayan ini pulang ke rumah. Hari sudah malam, dan pada waktu dia selesai membereskan dirinya, membersihkan dirinya, dia masuk ke kamar, dan dia lihat suaminya sudah tidur, saudara. Dan kemudian dia pelan-pelan menghampiri suaminya, dan kemudian dia berbisik di telinga suaminya, "Suamiku yang aku sayangi, selama ini kita khawatir akan kekurangan uang untuk proses kelahiran anak kita. Namun hari ini seseorang telah menghapuskan kekhawatiran itu. Biaya untuk kelahiran anak kita sudah cukup." Dan kemudian dia cium suaminya sambil dia katakan apa? "I love you, Brian." Saudara bisa nangkep siapa suami pelayan tua itu, wanita ini? Suami pelayan wanita ini ternyata adalah orang yang menolong wanita tua itu, sudah. Brian. Brian tidak mengharapkan pemberian karena dia tahu bahwa setiap perbuatan baik itu akan mendatangkan berkat buat dirinya. Dan ternyata Tuhan mengatur semuanya, bagaimana wanita tua itu bisa bertemu dengan istrinya Brian, dan kemudian memberikan pertolongan, memberikan berkat untuk proses kelahiran anaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang kita lakukan, itu yang akan terjadi pada waktu kita berbuat baik. Bahwa perbuatan baik itu bukan hanya mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, melenyapkan ketakutan, tetapi perbuatan baik kita itu akan mendatangkan berkat, karena perbuatan baik tidak pernah sia-sia. Jangan pernah bangun pagi sampai kita tidur malam hari dan kita tidak berbuat baik sepanjang hari itu. Menyesallah kalau di dalam satu hari berlalu kita tidak melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Kita merasa hidup kita tidak berarti ketika kita tidak melakukan sesuatu yang baik buat orang lain. Saya berdoa kepada Tuhan supaya selama masa pandemi ini saya tetap bisa membantu orang lain dengan apa yang ada di dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, saudara, Tuhan selalu memberikan kesempatan di dalam masa pandemi ini untuk saya bisa melakukan sesuatu buat orang lain, untuk saya bisa berbuat baik kepada orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, walaupun jumlahnya tidak besar, tetapi saya tahu bahwa Tuhan menghendaki untuk saya tetap melakukan itu. Tuhan seringkali memberikan berkat-berkat yang aneh, saudara, dan saya tahu bahwa Tuhan memberkati saya melakukan itu untuk saya tetap bisa menjadi saluran berkat untuk orang lain. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi ini, lakukanlah kebaikan. Masa pandemi ini adalah masa kesempatan yang Tuhan buka seluas-luasnya untuk kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Dan ingat, perbuatan baik tidak pernah sia-sia. Nikmati sukacita di dalam perbuatan baik. Berjalan di dalam perbuatan baik. Penuhi hidup saudara
di dalam perbuatan baik, supaya terangmu bercahaya dan orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Selamat berbuat baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sekali lagi berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada siang hari ini, pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan dan mengingatkan kepada kami untuk kami berbuat baik, Tuhan. Justru di masa-masa pandemi ini, Tuhan, iblis coba untuk membuat kami fokus kepada diri kami sendiri, tidak fokus kepada orang lain, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kami, memperhatikan orang lain dan menolong orang lain. Tetapi seringkali Tuhan, ketika kami memperhatikan diri kami sendiri, kami jadi stres, kami jadi kehilangan sukacita, kami tidak menemukan jalan keluar, kami kehilangan kekuatan. Tetapi pagi hari ini Tuhan memberitahu satu rahasia besar kepada kami, bahwa ketika kami berbuat baik, justru disitulah kami mendapatkan kekuatan. Ketika melihat orang lain bersukacita, ketika melihat orang lain memandang kami sebagai tangan Tuhan, dan mungkin kami satu-satunya orang yang menolong mereka, maka sesungguhnya kami sedang mendapatkan kekuatan, kami sedang mendapatkan pengharapan. Kalau kami dipakai Tuhan untuk bisa menolong orang lain, maka Tuhan juga bisa pakai orang lain untuk memperhatikan kehidupan kami. Justru disitulah ketika kami berbuat baik, kekuatan yang baru datang. Terima kasih Tuhan untuk sharing firman Tuhan yang memberkati hamba-Mu secara pribadi, mengingatkan hamba-Mu kembali, dan juga kepada kami semua. Materaikan firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya kembalikan kepada host. Henny, unmute Henny. Ya, terima kasih Pak Jeffrey Rama untuk sharing firman Tuhannya pada pagi hari ini. Sekarang kita akan masuk di dalam sesi tanya jawab ya Pak. Ya. Oke, pertanyaan yang pertama datang dari Ibu Letra. Shalom Pastor, saya mau bertanya, jika kita mau berbuat baik tetapi di dalam hati nurani kita sangat bertentangan, atau hati tidak damai sejahtera, maka apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita pilih? Terima kasih. Apakah bisa diberikan contoh konkret? Contoh konkretnya mungkin lewat sebuah kasus, perbuatan baik apa yang ingin dilakukan sehingga bertentangan dengan hati nurani. Ya, sementara mungkin yang bertanya menuliskan, saya ingin jelaskan begini. Pada waktu kita mau berbuat baik, yang harus kita lakukan juga adalah bertanya kepada Tuhan. Bertanya kepada Tuhan, apakah perbuatan baik kita, apakah yang kita mau lakukan ini tepat? Ya. Apakah yang kita mau lakukan ini benar? Karena Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk menabur di tanah yang subur. Tetapi seringkali kita tidak mendapatkan jawaban dari Tuhan. Benar nggak? Nggak semua orang yang punya pengalaman ketika kita tanya sama Tuhan, Tuhan itu menjawab, ya ini baik, ini boleh. Bahkan saya percaya bahwa lebih sering kita tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan hati nurani kita pun tidak memberikan peneguhan. Nah, kalau ibu itu tadi berkata bahwa waktu dia mau berbuat baik, hati nuraninya nggak damai sejahtera. Dia katakan gitu kan. Kalau hatimu tidak mendapatkan damai sejahtera, saya menyarankan untuk tanyalah Tuhan. Minta peneguhan sama Tuhan. Tetapi saat seperti yang saya katakan, kita sudah berdoa, kita tidak dengar jawaban Tuhan. Kita juga tidak mendapatkan sesuatu dalam hati nurani kita. Yang perlu kita lakukan adalah kita berpikir secara logis. Apakah benar orang ini memerlukan bantuan? Karena Tuhan juga kasih kita yang namanya pikiran dan akal budi. Ya, kita berpikir secara logis. Tetapi seandainya semua hal itu sudah dilalui, kita berpikir bahwa orang ini perlu bantuan, tapi kita udah tanya Tuhan, kita nggak dapat konfirmasi sama Tuhan, dari Tuhan. Seperti tadi saya katakan, tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Tadi saya katakan, seandainya kita tetap lakukan itu, oke, kita putusin untuk bantu. Karena secara hati nurani, kita nggak dapat konfirmasi, secara logika kita berpikir bahwa orang ini butuh bantuan, akhirnya kita melakukan aksi itu, kita tetap bantu.
Gimana Pak kalau pada akhirnya setelah kita bantu kita tahu bahwa ternyata itu nggak benar? Tadi saya katakan, pada waktu perbuatan baik kita disalahgunakan sama orang lain, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi urusan kita sama Tuhan adalah kita sudah berbuat baik. Itu yang Tuhan nilai. Jadi bukan berarti saudara nggak diberkati kalau perbuatan baikmu ternyata salah. Waduh, gara-gara saya salah membantu orang nih, jadi saya nggak diberkatin Tuhan nih, ternyata saya salah menabur. Enggak, yang Tuhan nilai itu bukan itu. Yang Tuhan nilai itu adalah waktu saudara sudah memutuskan untuk berbuat baik, di mata Tuhan, saudara sudah berbuat baik. Masalah orang itu akan menyalahgunakan perbuatan saudara, itu urusan dia sama Tuhan. Karena apa yang kita miliki itu sebetulnya uangnya Tuhan, bukan uangnya kita. Dan percayalah bahwa Tuhan tetap akan memberkati saudara karena perbuatan baik saudara, bukan karena perbuatan orang lain terhadap kebaikan saudara. Jadi itu yang bisa saya jawab, Penny. Ya, mungkin ini ada jawaban dari yang tadi yang bertanya ya Pak ya. Dia bilang misalnya kalau teman kita lagi susah soal keuangan, tetapi kita melihat kehidupan dia berfoya-foya gitu Pak maksudnya. Ya, kalau itu sudah jelas. Tadi saya bilang kita bisa berpikir secara logika. Kita bisa berpikir secara logika. Kalau itu udah jelas, jangan dibantu. Ya. Sebetulnya saya juga ya orang seperti itu kalau misalnya hidupnya lagi susah tapi bisa berfoya-foya, berarti dia punya kecenderungan gali lubang tutup lubang. Nah, kita jangan jadi lubang itu, lubang yang lain. Gitu. Oke. Seandainya kita bisa memberikan bantuan kepada sasaran yang tepat, itu bagus sekali. Tapi kalau kita sudah lihat bahwa orang ini akan menggunakan uangnya untuk yang tidak baik, ya lebih baik jangan dibantu. Kalau kita tahu orang ini pengguna narkoba, masa kita mau bantu dia? Kan enggak. Ya, saya pikir itu jawaban saya. Oke, terima kasih Pak Jeffrey. Yang kedua Pak, datang dari Ibu Lita pertanyaannya. Ada teman yang salah paham dengan saya, WhatsApp dan IG saya diblokir, dan tidak memberi kesempatan kepada saya untuk meluruskan atau menjelaskan masalah tersebut. Apakah itu perbuatan apa Pak? Bertanyanya seperti itu. Perbuatan apa? Maksudnya, oke, saya nggak kurang nangkep dengan pertanyaannya, tapi mungkin pertanyaannya apa yang harus saya lakukan kali ya, gitu, umumnya. Ya, kita tidak bisa memaksa, pertama tidak bisa memaksa orang untuk mendengarkan penjelasan kita. Itu seperti yang tadi saya bilang di poin yang kedua. Kalau misalnya ibu itu menjelaskan pun berhasil kontak orang itu dan berhasil menjelaskan, orang itu belum tentu percaya. Belum tentu percaya, karena opini itu tidak mudah untuk dirubah. Opini tidak mudah dirubah, apalagi opini itu sudah menyebar menjadi opini umum. Karena itu Alkitab memberikan penjelasan kepada kita, hal yang harus kita lakukan. Mungkin ibu ini khawatir bahwa orang itu nanti cerita ke orang lain, dan orang lain punya opini yang jelek tentang dia. Nah, kita pun tidak tahu siapa orangnya. Ya kan, kalaupun kita tahu, sekali lagi waktu kita bisa menjelaskan kepada orang lain itu belum tentu dia percaya, tapi yang bisa dilakukan kata Alkitab adalah berbuat baik aja. Tunjukkan kepada orang-orang bahwa Anda tidak seperti itu. Tunjukkan kepada orang-orang siapa diri Anda sebenarnya. Tapi gini, saya juga tiba-tiba teringat, kalau kesalahan itu, kalau masalah itu terjadi karena kesalahan ibu ini, sehingga dia diblokir, berusahalah sebisa mungkin untuk menyelesaikan, meminta maaf. Ya, dengan cara yang bisa diusahakan. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Pertanyaan yang ketiga Pak, datang dari Ibu Suryani. Shalom Pastor, saya mau bertanya, jika kita sudah hidup terang, apakah perlu ada pengakuan dari orang lain? Karena ketika kita merasa sudah berbuat baik kepada seseorang, tetapi tidak demikian bagi mereka, malah kadang-kadang negatif tanggapannya. Bagaimana Pak saya harus bertindak? Terima kasih Pastor. Iya, gini, integritas itu tidak bisa kita minta, tapi integritas itu diberikan kepada kita. Ya, jadi sekali lagi, integritas itu tidak bisa diminta,
tapi integritas itu diberikan kepada kita. Nah, sama seperti halnya dengan pertanyaan Ibu ini, apakah kita perlu pengakuan? Kita nggak bisa minta pengakuan sama orang lain. Lu ngakuin gue baik ya, gue ini orang baik lo, gini-gini. Enggak. Tapi itu diberikan kepada kita. Ternyata kamu orangnya baik ya. Nah, kenapa orang bisa memberikan pengakuan itu kepada kita? Karena mereka melihat. Jadi kata kuncinya adalah melihat. Kita nggak usah pusing dengan penilaian orang lain terhadap kita selama kita tahu bahwa kita sedang melakukan yang baik. Karena seperti tadi saya bilang, ada orang-orang yang tidak mengenal kita, orang-orang yang nggak suka sama kita, bahkan orang-orang yang berhubungan dengan kita dan dia tiba-tiba nggak suka sama kita karena sesuatu, dan dia menilai kita jelek, gitu. Tapi biarkanlah orang menilai sebebas-bebasnya tentang kita, karena kita hidup bukan dari penilaian orang lain, tapi kita hidup dari penilaiannya Tuhan. Pastikan Tuhan menilai saudara benar, itu yang lebih penting. Dan ketika Tuhan menilai saudara benar, teruslah hidup di dalam kebenaran, teruslah berbuat baik, sampai orang itu disadarkan bahwa ternyata dia tidak seperti, saudara tidak seperti yang dia pikirkan. Ya, jadi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menilai baik, tapi penilaian itu diberikan oleh orang lain kepada kita. Tapi kalau ada orang yang mencoba untuk menjatuhkan kita dengan penilaian yang buruk dan lain sebagainya, padahal kita nggak berbuat begitu, nggak usah pusing. Kalau kita nggak buat begitu, nggak usah pusing. Ya, hidup ini terlalu bermakna untuk kita memusingkan pikiran orang kalau kita nggak mikirin gitu. Itu baru satu. Belum nanti ada yang lain. Belum nanti ada yang lain. Belum ada yang lain. Aduh, hidup kita kerjanya mikirin orang lain aja gitu. Pemikiran orang lain. Jadi nggak bebas. Ya, kalau saudara merasa nggak begitu, saudara melakukan yang benar, udah jalanin aja. Biar Tuhan yang bekerja membela saudara. Ya, oke, terima kasih Pak. Pertanyaan yang terakhir Pak, dari Ibu Heni. Apakah kita harus tetap menolong orang yang jelas-jelas terkenal suka take advantage atau mengambil keuntungan dari orang lain? Ya, kalau ini kan udah jelas seperti tadi ya, kayak hidup foya-foya, ya take advantage gitu ya. Ya, tentu jawabannya tidak. Karena dasar kita menolong orang adalah membuat satu kehidupan orang yang perlu ditolong menjadi lebih baik. Untuk membantu orang keluar dari kesusahannya. Ya, bukan untuk dimanfaatkan. Karena itu hati-hati di dalam menolong orang, hati-hati di dalam berteman. Ada orang-orang yang dekat sama kita karena dia ingin mengambil keuntungan. Ya, ini juga satu prinsip di dalam berteman. Jangan berteman dengan seseorang karena saudara ingin sesuatu dari orang itu. Tapi bertemanlah dengan dia karena pribadinya, siapapun dia. Karena karakternya cocok dengan saudara. Karena memang saudara tahu bahwa hidup saudara bisa dibangun lewat kehidupannya dan saudara juga bisa membangun kehidupan dia. Bukan karena saudara mengingini sesuatu yang sifatnya materi atau mengambil keuntungan yang lain. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang seperti ini, ya tentu jawabannya jangan. Karena saudara akan terus jadi sapi perah nanti. Ya, lebih baik jangan. Nah, saya juga ingin berpesan begini. Kadang-kadang kita membantu orang tapi kita nggak bisa membantu sepenuhnya. Ya, kadang-kadang saya juga mengalami ada orang-orang yang ya DM saya ini sering dimanfaatkan orang untuk minta bantuan. Ya, kadang-kadang ada orang yang saya kenal juga dan saya tahu bahwa dia susah, tapi saya nggak bisa bantu seluruhnya yang dia minta. Dia bilang, Pak pinjam duit misalnya 5 juta dong, gitu. Tapi saya tidak memungkinkan untuk memberikan dia pinjaman. Dan saya juga tahu kalau saya berikan pinjaman dia mungkin nggak bisa bayar. Kadang-kadang kita berpikir begitu ya, kalau saya kasih pinjaman 5 juta, aduh nanti nggak dibayar gimana gitu kan, kita khawatir juga gitu. Dan yang saya lakukan adalah begini, saya akan berdoa, saya akan bicara sama istri saya, dan pada akhirnya biasanya kita akan membantu dia tanpa meminjamkan seberapa yang kita bisa. Gitu. Dan saya akan bilang sama dia, ini saya hanya bisa bantu kamu segini, sesuai dengan kemampuan saya, dan ini bukan pinjaman. Jadi ini bantuan buat kamu, dan saya berdoa supaya kamu bisa memanfaatkan bantuan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi hati saya juga plong. Saya nggak ada beban, nggak nungguin dia, tapi saya juga membantu dia sesuai dengan apa yang saya bisa. Ya.
Jadi sifatnya meringankan ya Pak ya? Ya, betul. Ya, oke. Ya, sekali lagi Pak Jeffrey Rama, terima kasih untuk sharing firman Tuhannya pada pagi hari ini, juga untuk semua jawaban-jawaban dari pertanyaan ibu-ibu di NBC Women. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Bapak dan keluarga, dan terus memberkati Bapak di dalam ladang pelayanannya. Terima